Nah, ini minyaknya sudah mulai keluar. Wow, harum banget aromanya, mantul. Hai, selamat datang di channel bersama Yani. Apa kabar teman-teman semua? Cabai lagi murah, yuk kita bikin sambal. Kita stok sambal. Hari ini saya mau bikin sambal bajak ala Mbak Yana. Mbak Yana itu adalah teman saya. Bahan-bahannya 200 gram cabai merah keriting yang bagus-bagus ya. Kalau yang busuk dibuang aja. Kemudian 150 gram cabai rawit merah, 200 gram bawang merah, 50 gram bawang putih. Bumbunya 1,5 sendok makan gula merah atau manisnya sesuaikan dengan selera, 2,5 terasi. Kemudian 1 sendok makan garam, 1 sendok makan kaldu bubuk. Nanti kalau misalnya kurang asin, gurih atau manis sesuaikan dengan selera masing-masing. 5 lembar daun salam, 4 batang serai, lengkuas 6 iris, 1 buah tomat, dan air asam jawa kurang lebih 1-2 sendok makan. Sekali lagi, asin, gurih, manis, asam sesuaikan dengan selera masing-masing. Semua bahan-bahan ini akan dihaluskan, boleh menggunakan chopper, blender, atau manual. Saya akan menghaluskan dengan chopper kesayangan saya, yaitu Mitoshiba Electronic. Chopper yang saya pakai keluaran dari Mitoshiba Electronic, kodenya CH200, mempunyai 3 pisau. Wow, mantul banget. Ini yang akan saya masukkan terlebih dahulu adalah cabenya. Jangan lupa dicuci bersih. Tomat, air asam jawa, ini kurang lebih 3 sendok makan dari 1 sendok makan asam. Bawang merah dan bawang putih, lalu dihaluskan lagi. Tambahkan sedikit air. Baiklah, ini sudah selesai. Mau halus banget boleh, mau sedikit agak kasar juga boleh. Sekarang siap untuk ditumis-tumis. Panaskan minyak goreng kurang lebih 300 sampai 400 ml. Teman-teman, saya menggunakan produk dari Stand Cookware, yaitu wajan dan sutil. Wajannya ini anti lengket dan sutilnya silikon tahan panas. Tersedia di Shopee, Tokopedia, atau Instagramnya Stand Cookware. Saya kurangin minyaknya kurang lebih 300 sampai 350 ml. Masak dengan api kecil sampai sambalnya benar-benar matang. Terasinya masuk. Lengkuas, salam, serai yang sudah digeprek. Ini dimasak sampai benar-benar mateng banget sambalnya. Apinya kecil aja ya.
Oke, masukkan air panas, kocokin aja bekas menggiling cabai. Gula merah, garam, dan kaldu bubuk masuk. Ini garamnya saya tahan dulu, nanti kalau kurang asin ditambah. Nah, ini minyaknya sudah mulai keluar. Wow, harum banget aromanya, mantul. Teman-teman, ini saya mau update, garamnya tidak masuk semua, jadi kurang lebih 3/4 sendok makan. Kemudian biar sambalnya tambah enak, saya akan masukkan gula pasir 1 sendok makan. Ini kalau yang suka manis ya. Kalau nggak suka manis, gula pasirnya boleh diabaikan. Silakan tes rasa, kurang asinkah ataupun gurih, manis, sesuaikan dengan selera masing-masing. Ini masaknya kurang lebih 1 jam dengan api kecil supaya sambalnya awet. Kalau sudah mau matang, ini diaduk-aduk supaya tidak gosong bagian bawah. Udah enak banget. Matikan kompornya dan pindahkan ke tempat lain. Biarkan sampai benar-benar dingin, baru bisa dimasukkan ke dalam botol. Baiklah, ini didiamkan sampai benar-benar dingin baru bisa dimasukkan ke dalam botol. Note ya, botolnya harus bersih dan higienis. Teman-teman, ini kalau sudah dingin banget dimasukkan ke dalam botol seperti ini. Ini adalah sambal bawang yang sudah bertahan di suhu ruang kurang lebih 3 hari. Nah, untuk ketahanan sambalnya di suhu ruang dalam kondisi keadaan botolnya ditutup bisa 7 hari. Tapi kalau misalnya di dalam freezer bisa berbulan-bulan, bahkan sampai setengah tahun. Jadi note ya, ini minyaknya harus diikutin ke dalam botolnya. Sampai jumpa lagi, jangan lupa follow ke Instagram saya bersama Estepiani.